sandungan bagi saudaraku. Aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Waktu saya remaja atau naposoh, dulu sering terlibat kalau ada hajatan pesta ataupun itu orang meninggal atau duka. Biasanya kalau di kampung-kampung, naposo itu semua turut serta menjadi bahagian dari Parkobas. Mencari sumber air, mendirikan tenda atau apapun itu, dan yang lain-lainnya. Kebetulan saya hobi masak saksang. Jadi setiap ada pesta, kalau di Selindung, kalau ada yang masih mengalami, kalau di Selindung semua daging itu langsung digotai, ditaruh darahnya. Jadi siapa-siapa yang tidak makan daging pakai darah, itu masuk horong, persubang. Sementara di Selindung kalau untuk lauknya persubang waktu itu, bukan sekarang. Itu ikan asin, gula muido digoreng sasabalanga. Dan ada ikan teri yang diarsik pakai halas. Dan itu dibagi. Itu yang ikan teri itu untuk umum juga, tapi untuk ikan asin ini persubang di sommen netor ikan asin do. Alani waktu itu persubang sedikit. Karena udah biasa makan ikan asin. Zaman sekarangnya banyak persubang. Aladang anong ikan asin. Artinya apa? Itu kalau aku pikir-pikir sekarang, termasuk kesombongan juga. Kenapa dikatakan kesombongan? Ya, ada loh saudara-saudara kita yang tidak makan daging yang dicampur dengan darah. Tetapi itulah kesepakatan waktu itu. Itu masih ingat karena kita waktu muda pula sering mengolah daging dengan kuali yang besar, campur semua darahnya, dan nomor tuduh-tuduhnya pun itu harus digotai. Yang kedua, saya pindah melayani ke daerah Labuhan Batu. Di sana kita masuk Punguak Kota. Yang lucunya di sana jadi banyak pecah punguan persahutau hanya gara-gara nama margota dohok naso margota. Karena apa? Karena orang yang makan daging campur darah, kalau menjadi tuan dari hajatan, itu harus menyediakan daging yang tidak margota. Sementara bila yang tidak makan darah, yang menjadi tuan dari hajatan, mereka membuat semua tidak berdarah dagingnya, menjadi persoalan. Akhirnya udahlah tu som mahita sudah kasih alam mudari tapi masih ada persahu tahu tak songoni mah nakalakan. Itu gambaran, itu kenyataan yang dekat tentang kita, tentang daging makanan yang masing-masing ada di dalam kesombongannya sendiri, yang menempatkan bahagian dari apa yang menjadi menu makanan bagi dia itu adalah tidak apa-apa, benar dan harus begini dan harus begitu. Makanya kalau seperti yang saya sebut tadi, ya
yang selama ini satu dan saling mengasihi, saling memberi, saling menopang, ini menjadi pecah. Karena di dalam ego masing-masing, perasaan tidak dilayani, perasaan dilecehkan, perasaan tidak digubris, dan perasaan-perasaan yang lain. Sehingga hal itu terjadi. Sementara topik minggu kita menyatakan, jangan menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Tidak seberapa orang yang terlibat dalam KOR. Songon wilayah Tudun. Sadar apa tidak sadar, kita sering menjadi batu sandungan dalam KOR itu sendiri. Karena kita lebih fasih, mengenal not, mengenal harga not, saat ada di samping kita, yang tertangkap telinga kita, tidak pas, sadar enggak apa yang kita buat? Itu batu sandungan loh, melemahkan, menjatuhkan, membuat dia besoknya tidak datang karena betul. Dan bahkan di dalam keadaan yang demikian, sampai Paulus menyebutnya, awas, pengetahuan itu bisa membawamu kepada kesombongan. Sehingga melihat orang lain, melihat keberadaan siapapun, menjadi di bawahmu. Sehingga saat kamu menganggap orang di bawahmu, saat kamu menganggap orang tidak apa-apa, wujud dari manusia kita selalu meminta pujian atau penyembahan kepada diri kita sendiri. Ido molo akan namaloi, akan kami songon namalon, molo dang dipuji. Seorang mula patan ni besok. Itu kesombongan. Saat kita mau mencari dari setiap aktivitas dan perbuatan kita, ada pujian itu kesombongan yang mampu membawa kita menjadi wujud sesama yang menilai setiap orang yang bersama kita ada di level bawah kita. Itu yang sering disebut Paulus dan Tuhan Yesus. Jangan menghakimi. Karena saat kamu bilang pun, itu sudah penghakiman. Itu sudah penghakiman. Karena tempatmu bukan di situ. Karena saat kamu menghakimi dia, dia akan jatuh. Itulah yang dihadapi jemaat Korintus. Korintus sebagai suatu kota yang besar, penuh dengan orang-orang pandai. Pandai filsafat, pandai ilmu pengetahuan lainnya, bahkan sampai membaca itu rasi bintang. Luar biasa banyaknya orang di sana. Sehingga orang-orang pandai datang ke Korintus, mencari orang-orang yang mau dijadikan jadi murid. Tempat untuk mengajarkan apa yang mereka telah ketahui. Tapi di samping itu juga banyak agama-agama di Korintus. Agama-agama yang masih menyembah berhala-berhala juga banyak. Dan dari situ juga yang datang menjadi orang percaya, orang Kristen. Yang baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu menjadi orang Kristen. Ini yang ditakutkan oleh Paulus. Karena apa? Karena makanan daging tadi. Sama seperti mama-mama kita semua di rumah selalu berusaha mencari harga yang lebih murah. Rupanya daging yang telah dipersembahkan kepada berhala itu dijual kembali di pasaran dengan harga yang murah. Dan karena kita semua punya hitung-hitungan, ya cari saja harga yang murah.
Sementara orang-orang yang baru menjadi orang percaya, melihat orang-orang yang sudah lama percaya, makan membeli daging yang setelah dipersembahkan ke berhala itu, hatinya menjadi tidak hanya jatuh, tetapi menjadi menyaksikan. Itu sudah lama di gereja, tetapi juga masih makan apa yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Karena apa? Pemahamannya yang memakan apa yang sudah dipersembahkan kepada berhala, termasuk itu juga adalah menyembah berhala. Itu membuat yang lainnya menjadi lemah imannya, menjadi jatuh, menjadi berdosa, dan bahkan menjadi ikut melakukan hal seperti itu. Sementara seperti kata Paulus, kita bebas dalam pengetahuan kita. Kita mengenal satu Allah, sumber dari segala sesuatu. Itu Allah kita dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tapi tidak semua loh punya pengetahuan seperti itu. Hati-hati. Masih berbekas di memori saya tentang memberi makan di kamar kosong. Di saat bapak, mama, opung, tulang memotong lomok-lomok. Setelah itu diantar ke kamar, dikunci kamarnya, ngasih makan opung katanya. Setengah jam, udah dingin. Berarti udah dimakan. Dibawa kembali dari kamar, dikeluarkan, dan kita makan bersama. Itu waktu saya masih anak-anak, sudah bertanya-tanya juga, ini apa sih? Ya, opungmu dulu katanya suka lomok-lomok. Apalagi lapannya itu dipanggang. Wah. Lihat. Betapa hidup kita amat dekat dengan hal-hal yang demikian. Dan juga betapa kita riskannya, begitu dekatnya masuk kepada hal-hal demikian. Itu akan selalu tersimpan di memori, ingatan. Yang pada saat itu masih lumrah. Mabai pilihan di kuburan, dileak. Nyok kepeng muda bapain na di ditorun ibatui di kuburan. Ya, itu. Dan tanpa sadar, bagaimana kita memanggil di dalam doa kita sih, di dalam doa kita. Oh, Bapak Roma ho bereng onak kanak mon nih pature jong Roma sumango mangaloyos di. Ya, memang kita dekat di situ. Artinya apa? Begitu kedekatannya kita tentang suasana-suasana yang demikian, itu menjadi batu sandungan kepada sekitarmu yang sebenarnya dapat menjatuhkan banyak orang. Itu kata Paulus. Kita bebas dengan pengetahuan kita. Tetapi kamu akan berdosa bila karena itu yang lain jadi jatuh berdosa. Hal-hal sepele sebenarnya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Itu hal biasa. Karena bagi orang yang sudah berpengetahuan tentang imannya, doron nido, dan dia percaya memang tidak ada hantu. Sama seperti kata Paulus, mana ada berhala? Dikasih makan itu, mana ada dimakan itu? Mana ada hantu? Dan ada bego. Jalang pedang ada pengaruh nih. Karena itu dia mengatakan, hubunganmu dengan Tuhan tidak akan rusak. Kau makan pun itu, tidak kau makan pun. Karena itu apa kata Paulus? Untuk menjadi tidak batu sandungan, utamakan kasih dalam hidupmu. Jangan
egomu. Tiki kuliah di STT, adong dosen nami halak Amerika. Oh lucu amat tau. Asal lau mengajar, jual martangiang kon. Alai martangiang nga, basa ngono ma, sabil mardalat, ihaliang ihami to ka kursi dapot to sabil mardalat. Tangso, ay beru sakutak-kutakan. Ay waduh, pedida bayo, so ngono martangiang. Alai nang barani di betong menegur. Ay bama akan baru memakai pajak tangan kan. Baru kuliah, baru masuk kota, berbahasa Indonesia susah, apalagi berbahasa Barat. 3 minggu kemudian, dia memahami merminggu ke arah bombongan. Dia memang sudah fasih bahasa Indonesia. Bamar jamita mana isi, bamar tangiang, basok na Somalima binering. So, hohom, jala tohom. Mula masuk kampus, pas masuk muse saat dia mau ngajar, berdoa seperti biasa jalan-jalan. Pak, ada yang bertanya, dangau, nang negara ngau. Pak, kok beda cara Bapak berdoa di sini dengan di sana? Yang kami tahu dari kecil berdoa itu lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa pada Tuhan. Apa katanya? Kalian kan sudah diberi pengetahuan tentang teologi ya. Lebih mudah memberikan pemahaman sama kalian. Berdoa itu adalah hati. Bila saya berdoa di gereja kemarin berjalan-jalan, akan banyak yang tersandung. Terutama orang-orang tua. Kalau saya terangkan ini, mereka tidak akan paham. Lebih bagus saya tidak menjadi batu sandungan untuk orang banyak. Simple. Tapi dari sana kita memahami. Ternyata hidup kita itu di dalam pengenalan kasih yang besar harus mempunyai pemikiran yang lain tentang kebebasan kita berekspresi tentang iman dan perbuatan kita dari iman itu sendiri. Harus. Molohami HKBP sudah diwuyal langon. Nita do. Siap kapor siauta. Hal yang gua gopong di lebengmu. Kalau mamereng gobaran niulak ulok pemuda-muda. Bau nangalang ulog ya tong ilebung na. Hargai dia. Kasihi dia. Dengan cara itu kamu mengasihinya. Dia tidak jatuh kepada rasa benci. Tidak jatuh menjadi menilai dirimu kanibal atau lain-lain. Dengan caramu mengasihi dia, menghormati dia, dia akan menempatkan dirinya juga menghargaimu. Ayo tok kita nomor 2 na di hutan ni halakon. Yang kota langi do B2 di lebeng nasida. Hai nesa ini tabuti abu punge. Ya, kita harus juga mengerem diri kita dalam kebebasan kita mengekspresikan iman kita itu dengan kasih. Kasih itu nelokonna anggo holongono punge memang pengorbanan luar biasa. Memangkas tinggi hati, memangkas ego kita harus diletakkan sebawah mungkin supaya kita mampu berkorban untuk orang lain. Dan itulah yang Paulus nyatakan. Nangalan ak tibo parbina tuamu anggap remeh itu sudah di pikiranmu sudah nanti kosta bineme. Iya benar, tetapi yang lain belum sanggup menerima itu dari apa yang mereka tahu. Alania mang doho tamuinang, mari jangan menjadi batu sandungan. Geleng go batuon, alay bulu to pas na bulud di bainon. Apalagi mah
namet-met. Karena itu kita harus menjadi penopang, sama seperti apa yang selalu dikatakan oleh Paulus. Bila ada yang lemah, kuatkan dia. Bila ada yang menangis, hibur. Karena itulah tujuan orang percaya dalam persekutuan di dalam nama Yesus itu sendiri. Harus saling menopang dan menjaga. Amin. Kita berdoa.